Kalau di sekolah berarti dia nanti akan munculnya adalah di dinas pendidikan ya, sesuai dengan masing-masing instansi teman-teman. Jadi nanti akan muncul seperti ini. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan membahas terkait seleksi CSN P3K tahun 2024. Nah, sebelum Mimin bahas, bagi teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan channel Salam Satu Data, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi yang update dan terpercaya dari kami. Nah, malam ini Mimin akan membahas beberapa pertanyaan yang masih sering ditanyakan kepada Mimin ya, terkait jabatan ASN P3K teknis di sekolah. Jadi ini karena tahun ini telah dibuka seleksi P3K bagi teman-teman yang saat ini bekerja sebagai tendik ya. Nah, tendik ini baru tahun ini ya, yang sebelumnya fokus kepada P3K guru. Nah, banyak teman-teman tendik ya, tenaga pendidik yang bertanya kepada Mimin, Min, kita bisa melamar di formasi apa sih gitu ya. Jadi perlu teman-teman pahami gitu ya. Jadi ini ada edaran yang ketika itu disampaikan dari teman-teman Kemendikbud ya, terkait jabatan apa saja sih yang dapat diusulkan ya. Instansi daerah dapat memprioritaskan P3K teknis bagi tenaga administrasi sekolah atau TAS ya. Nah, ini singkatannya TAS atau kita kenal dengan Tendik atau kalau di sekolah staf TU lah mungkin ya. Pada jabatan yang terdaftar pada Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024. Nah, menurut Kemenpan ini ada beberapa formasi yang bisa diusulkan ya. Formasi jabatan yaitu ada 5 kurang lebih ya. Yang pertama itu adalah pengadministrasi perkantoran ya, dengan kualifikasi pendidikan minimal adalah STLTA sederajat. Tugas jabatannya adalah melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran pemerintahan dan pelayanan publik atau customer service. Ya, ini juga bisa untuk surat menyurat ya. Jadi kalau di kantor-kantor biasanya surat menyurat. Nah, perlu teman-teman pahami bahwa nomenklatur jabatan ini nomenklatur jabatan operator ya. Nah, statusnya operator. Nah, ini tidak hanya melekat kepada yang bekerja di sekolah tentunya ya. Di semua tempat yang lain ya, yang bekerja di instansi pemerintahan juga ada nomenklatur ini. Tapi Mimin fokusnya ke yang teknis di sekolah tentunya ya, karena ini menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, untuk pengadministrasi perkantoran ini ya, kalau teman-teman lihat, ini ada ininya ya, contoh terkait anjab jabatan, ikhtiar jabatannya, tugasnya apa saja ya. Mimin ambil contoh ini adalah pengadministrasi keperkantoran. Ini dari teman-teman Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini jenjang pendidikan minimal. Nah, kemudian kurang lebih tugasnya adalah misalnya ini ya, menerima, mencatat, dan menyortir tentang administrasi kepegawaian umum dan persuratan di lingkungan dinas pendidikan ya. Mempelajari surat tentang administrasi kepegawaian umum, mengelompokkan surat dan dokumen administrasi kepegawaian gitu ya, memproses dan melaksanakan tugas tentang administrasi kepegawaian umum dan persuratan sebagai bahan tindak lanjut untuk pelaksanaan tugas dengan baik ya. Mendokumentasikan surat. Nah, ini adalah kurang lebih tugas pokok ya. Ini uraian tugas bagi pengadministrasi perkantoran. Jadi kalau di teman-teman sekolah ini jelas staf TU yang bagian surat menyurat ya atau administrasi. Kemudian yang kedua ini adalah penata layanan operasional ya. Di sini adalah melakukan kegiatan tata kelola layanan ya. Statusnya adalah S1 atau D4 ya, atau bidang yang relevan lainnya. Nah, salah satu yang bisa masuk ke sini misalnya adalah bagi teman-teman bendahara misalnya ya. Kemudian berikutnya adalah pengelola layanan operasional ya. Ini jenjang pendidikannya adalah D3 ya. D3 bidang yang relevan dengan tugas jabatan. Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis. Nah, di sini misalnya bagi teman-teman pengelola perpus misalnya ya. Nah, bisa jadi yang lain ya, tapi Mimin hanya kasih sampel aja ya. Misalnya ini teman-teman pengelola perpus misalnya. Kemudian berikutnya adalah operator layanan operasional. Ini adalah STLTA sederajat melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis ya. Ini apa ya? Mimin juga nggak tahu kalau yang bagian satu ini ya. Kemudian berikutnya adalah pengelola umum operasional ya. Pengelola umum operasional ini SD sederajat, SLTP sederajat melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum. Nah, layanan umum ini misalnya teman-teman cleaning service. Sebenarnya bisa juga di teman-teman security harusnya ya di sini security, cleaning service, kemudian teman-teman pelayan ya, pramusaji ya, yang lain-lainnya gitu ya. Untuk layanan teknis ini mungkin seperti teman-teman staf apa gitu ya. Nanti Mimin cari tahu.
Nah, jadi ini adalah 5 kurang lebih nomenklatur jabatan yang bisa dilamar oleh teman-teman staf TU. Nah, ini kembali lagi mengikuti apakah instansi teman-teman itu mengusulkan formasinya ya. Nah, misalnya di sini ini ada rincian untuk Prof Sumsel ya. Jadi ini adalah rincian untuk Prof Sumsel yang Mimin akan contohkan misalnya kalau kita cari ya di sini misalnya ada operator, sorry, pengelola umum operasional aja ya. Mimin contohkan misalnya bagi teman-teman pengelola umum operasional. Nah, kita bisa cari di sini. Nah, ini kita ketemu ya. Jadi ini adalah pengelola umum operasional kalau teman-teman lihat ya. Nah, di sini jenjang pendidikannya SLTP, SMP sederajat atau SD juga ya. Boleh mulai dari SD. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dinas Pendidikan Bidang Sekolah Menengah Atas atau SMA, SMA Negeri 10 Kota Palembang ya. Nah, posisinya adalah di tata usaha ya. Sebagai staf tata usaha pada SMA Negeri 10 Kota Palembang. Jadi ini dibuka ya. Jadi untuk formasi pengelola umum operasional ini berarti ada formasinya. Oh, di sini berapa perlunya ini ada satu ya. Kemudian ini juga ada satu gitu ya. Kemudian di sini ada satu ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah, kalau bagi yang seperti ini berarti teman-teman yang ada di sini ya, misalnya ini SMK Negeri 1 Kabupaten 4 Lawang ya. Ini staff TU di sana ya. Berarti ini bisa daftar ya kan ada formasi juga yang dibuka oleh instansi di tahun ini. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat juga misalnya operator layanan operasional. Nah, operator layanan operasional juga adanya di sini. Kita cari ya, operator. Nah, ini dia ya. Jadi di sini ada banyak. Nah, operator layanan operasional ini yang seperti Mimin bilang tidak harus melulu di sekolah ya. Di instansi lain juga ada, misalnya di sini di Dinas Perhubungan ya, di sini juga ada untuk teman-teman operator layanan operasional. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di beberapa tempat ya, ini umum tidak hanya di sekolah ya, teman-teman bisa cek di sini. Misalnya teman-teman biar Mimin cari aja ya. Nah, misalnya kemudian adalah untuk teman-teman pengadministrasi perkantoran. Nah, pengadministrasi perkantoran ini di sini contohnya misalnya adalah di Pemprov Sumsel, Dinas Pendidikan SMA Negeri 2 Buai Madang, Kabupaten Oku Timur ya. Tata usaha pada SMA Negeri 2 Buai Madang. Jadi di sini juga dibuka. Jadi untuk formasi-formasi ini, nah sebenarnya ini di semua formasi umum itu yang lain ada ya. Tapi kalau khusus teman-teman sekolah, berarti teman-teman cukup melihat di unit penempatannya ya. Kalau di sekolah, berarti dia nanti akan munculnya adalah di Dinas Pendidikan ya, sesuai dengan masing-masing instansi teman-teman. Jadi nanti akan muncul seperti ini. Kemudian merujuk kepada Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024 ya, kalau teman-teman lihat, untuk pengadministrasi perkantoran ini ya, pengadministrasi perkantoran ini adalah jabatannya klasifikasinya adalah klerek ya. Tapi kalau teman-teman lihat yang lain yang tadi ya, itu jabatannya adalah klasifikasinya adalah operator. Jadi bagi teman-teman yang penata layanan operasional ya, yang ini adalah jabatan operator ya, kecuali pengadministrasi umum ini masuknya klasifikasinya adalah klerek ya. Nah, ini memiliki kelas jabatan yang berbeda-beda ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada kelas jabatannya nggak ya? Pengadministrasi umum ini kelas jabatannya adalah kelas jabatan 5 yang ada di sini ya. Jadi ini berbeda untuk kelas jabatannya. Nah, ini adalah informasi bagi teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Semoga informasi yang Mimin sampaikan bermanfaat. Salam satu data.